Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Agustus. Rapat Komite Peninjauan Upah Dasar akan digelar 8 September, mempertimbangkan keseriusan inflasi saat ini dan untuk mencerminkan peningkatan indeks harga konsumen, umum diperkirakan penyesuaian kali ini akan melampaui 2%. Sementara Serikat Pekerja menyerukan agar bisa terbebas dari belenggu gaji rendah, upah dasar setidaknya harus mencapai $27.600. MOL akan menyelenggarakan rapat Komite Peninjauan Upah Dasar tanggal 8 September. Serikat Pekerja menunjukkan bahwa jika standar OECD digunakan sebagai acuan dasar, gaji pokok bulanan paling rendah perlu disesuaikan menjadi $27.600 Taiwan baru bisa terbebas dari belenggu gaji rendah. Jika gaji pokok $30.000 Taiwan bisa terwujud, mereka juga akan menyambut dengan gembira. 军公教至少要4%，我们的薪资中位数大于42000，乘以2/3的话，那在台湾来讲，只要工资低于27600的话，就是低薪族。Gaji pokok Taiwan telah dinaikkan selama 7 tahun berturut-turut dengan kenaikan rata-rata 4,05%, dari $21.009 Taiwan pada 2017 menjadi $26.400 Taiwan pada 2023, dan upah per jam $176 Taiwan. Pakar menyampaikan keputusan rapat pasti akan mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan IHK yang saat ini diperkirakan sebesar 2,1%, sehingga skala kenaikannya pasti akan melebihi 2%. 消费者物价指数这个部分要赶出来嘛？但至于说2%以上可以多少，那就要看劳方公众，所以不能超过2%，劳方不会接受的。Pihak luar memprediksi kenaikannya mencapai 3%, namun kalangan bisnis khawatir akan berimbas terhadap industri manufaktur. Disarankan agar gaji bulanan dan per jam disesuaikan secara terpisah. Yuan Eksekutif menyampaikan akan membuat pertimbangan secara menyeluruh. Taifun baru kembali terbentuk. Saat ini terdapat 2 depresi tropis di Samudra Pasifik. Salah satunya pada sore hari ini telah berkembang menjadi Saola, taifun ke-9 tahun ini. Menurut pakar meteorologi, karena jarak depresi tropis ini sangat dekat dengan Taiwan, peluang dikeluarkannya peringatan laut sangatlah tinggi. Seiring turunnya hujan deras yang disertai petir, CWB mengeluarkan peringatan hujan lebat selama beberapa hari berturut-turut untuk 16 kota dan kabupaten. CWB menyatakan pola cuaca sepekan mendatang sangat mirip. Suhu pagi hari berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius, dengan peluang hujan petir berkala pada sore hari. Namun hujan berkala pada Kamis dan Jumat sore akan sedikit mereda. Sementara area pegunungan di semua tempat tetap perlu mewaspadai hujan lebat sporadis. 预计在明天的白天或是在清晨之前，有机会形成今年的第9号台风苏拉。那未来它大致上移动的方向还是往南移动哦。Pengamatan terbaru oleh CWB menunjukkan bahwa saat ini terdapat 2 depresi tropis di Samudra Pasifik. Salah satunya yang berada di atas perairan timur Filipina berpotensi menguat menjadi Saola atau taifun ke-9 tahun ini. Pakar meteorologi menunjukkan bahwa karena jarak depresi tropis ini sangat dekat dengan Taiwan, begitu taifun terbentuk, peluang dikeluarkannya peringatan laut sangat tinggi. 因为它其实就在我们的东南方，甚至不到1000公里远的这个地方了，所以说它一旦有机会往台湾靠近的话，气象局很快就会发布这个台风的警报。 Perkembangan depresi tropis saat ini cukup lamban, tidak ada panduan aliran udara yang kentara dan akan menunjukkan posisi stagnan selama beberapa hari mendatang, serta diperkirakan baru mulai bergerak saat tekanan tinggi menguat pada hari Senin depan. Taifun akan mendekati Taiwan mulai Selasa depan dan akan bergerak ke selatan menuju Selat Pasu yang diperkirakan akan membawa curah hujan di kawasan timur dan semenanjung Hengchun. Insiden barang berjatuhan kerap terjadi di jalan tol. Januari hingga Mei tahun ini sudah tercatat 10.611 kasus. Pekan lalu terjadi lagi insiden serupa. Kendaraan seorang pengemudi wanita di jalan tol nomor 1 ruas Changhua arah utara terhantam potongan besi yang terbang dari arah berlawanan. Masih untung wanita tersebut tidak mengalami luka, namun hingga kini belum pulih dari kejutan. Mobil sedang melaju di jalan tol, tak disangka ada potongan besi besar yang terbang dari arah berlawanan menghantam kaca depan mobil. Meski tidak menimbulkan korban, pengemudi wanita hingga kini masih belum pulih dari kejutan. Sementara itu, tanggal 23 pagi, sebuah wastafel besar jatuh di jalan tol nomor 3 arah utara. Banyak kendaraan yang lewat nyaris menabraknya. Untungnya wastafel itu dengan cepat disisihkan dan tidak terjadi kecelakaan.
Menurut statistik Biro Jalan Tol, Januari hingga Mei tahun ini tercatat 10.611 kasus muatan truk berjatuhan di jalan tol. Polisi mengatakan denda 3.000 hingga 18.000 dolar dapat dikenakan sesuai UU. Pengemudi diingatkan memastikan barang muatan terikat erat sebelum berangkat. Badan Keamanan Maritim Fuzhou RRT mengeluarkan peringatan pelayaran, mengumumkan bahwa unit artileri Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR Tiongkok akan mengadakan pelatihan tembakan langsung di perairan lepas pantai Provinsi Fujian dalam 2 hari mendatang. Menanggapi aksi militer TPR ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyampaikan penentangan atas perubahan sepihak terhadap status quo Selat Taiwan. Tiongkok kembali berulah. Kementerian Pertahanan Nasional mengumumkan tanggal 23 ada total 6 pesawat dan 8 kapal yang terdeteksi beroperasi di sekitar Selat Taiwan. Menanggapi aksi militer TPR, Menteri Luar Negeri Jerman menyatakan kembali penentangannya terhadap invasi militer Tiongkok ke Taiwan. Any unilateral change in the status quo across the Taiwan Strait would be unacceptable. Even more so if this were to include coercive or military means. Dalam pidatonya, Baerbock menekankan pentingnya perekonomian kawasan Indo-Pasifik bagi Eropa. Ia juga mendukung perdamaian di Selat Taiwan dengan mengatakan bahwa separuh dari kapal kontainer dunia melewati Selat Taiwan. Ia mengecam Tiongkok menentang prinsip asasi dunia, juga menyenggol beberapa negara yang berpreferensi kepada Tiongkok. Tanggal 23, wahana antariksa India Chandrayaan-3 sukses mendarat di bulan, membuat India menjadi negara pertama di dunia yang mendaratkan misi di kutub selatan bulan. Penjelajahan dan penelitian akan segera diluncurkan untuk mencari sumber es beku di sana. Suara tepuk tangan bergemuruh. Wahana antariksa India Chandrayaan-3 dengan sukses mendarat di bulan pada tanggal 23 sekitar pukul 20.30 malam waktu Taiwan. Dengan demikian, India menjadi negara keempat setelah Rusia, Amerika Serikat dan Tiongkok yang sukses mendaratkan misi di bulan dan negara pertama yang mendarat di kutub selatan bulan. 6 kendaraan penjelajah akan diluncurkan setelah Chandrayaan-3 mendarat di bulan untuk melaksanakan penelitian geologi sepanjang 2 minggu, termasuk mencari bukti adanya es beku di bulan dan melakukan analisis spektrometer terhadap komposisi mineral permukaan bulan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Sampai jumpa.